Halo Gan, di video kali ini saya bawakan film inspirasi lagi yang berjudul Lolo and the Kid. Film ini bercerita tentang seorang bocah miskin yang mendadak jadi kaya raya setelah diadopsi keluarga sultan. Film ini dimulai dari sepasang suami istri kaya bernama Alan dan Gemma. Mereka memang kaya namun belum memiliki anak. Di saat yang sama di depan rumah mereka ada seorang kakek tua bersama anak kecil yang sedang makan di pinggiran jalan. Melihat pemandangan itu Gemma pun menjadi sedih. Malam hari sebelum Gemma tidur dia merasa iba dan kasihan melihat si kakek dan cucunya tidur di tepi jalan beralaskan kardus. Keesokan paginya, Gemma dan Alan menemui mereka untuk memberikan mereka makanan. Dan mereka pun berkenalan, kakek dan anak kecil ini bernama Lolo dan Kid. Karena mereka sangat sopan dan lucu, jadi Gemma dan Alan mengundang mereka ke rumah. Selagi Kid menikmati es krim di meja makan, Lolo bercerita, walaupun dia miskin dia gak mau Kid tumbuh seperti anak-anak jalanan lainnya. Lolo juga bercerita bahwa Kid yatim piatu sejak kecil. Jadi, sebagai kakek dialah yang merawat Kid. Alan pun mengutarakan kalau mereka ingin mengadopsi Kid. Karena ternyata mereka berdua tidak bisa mempunyai anak. Karena melihat Kid sangat bahagia, Lolo pun setuju. Selamat din po, Daddy Alan. Setelahnya Lolo pun pamit. Sebelum pergi, Alan memberikannya sejumlah uang untuk Lolo. Namun dia tidak mau menerimanya. Karena dia bukan menjual Kid. Namun Alan tetap memaksa. Konting tulong lang po to. Para... Wag nga. Sige na. Karena melihat Lolo pergi, Kid pun menangis dan tidak mau berpisah dengan kakeknya. Lolo terpaksa meninggalkan Kid demi kebaikan dan masa depan anak ini. Tapi, semua itu bohong. Ketika tengah malam, di saat Alan dan Gemma sudah tidur, Kid bangun membawa barang-barang mewah dan kabur dari sana. Ternyata, mereka berdua memanfaatkan rasa simpati dari orang kaya yang baik hati. Lolo adalah seorang penipu, dan Kid adalah partnernya. Barusan adalah contoh modus mereka. Barang-barang yang dapat langsung dijual ke pasar kepada seorang belukar bernama Taba. Ang 5, talong-talo ako dyan eh. 9, hanggang 7,000 lang ako, yun yung kaya kong itaas. Taga sa labas, ano, doble, triple? Customer. Setelah mendapatkan uang, mereka pun berbelanja dan bersenang-senang dengan uang tersebut. Lolo membawa Kid bermain di taman bermain dan juga berkaraoke. Walaupun mereka miskin, Lolo juga tidak suka kalau Kid melakukan hal yang tidak sopan. Lolo mau Kid tumbuh dengan menghormati orang yang lebih tua. Lolo juga tidak membiarkan Kid minum alkohol seperti dirinya. Lolo pun menyebut mereka adalah yang kaya dan bermartabat, walaupun omongannya itu bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan tadi malam. Ketika mereka ada uang, mereka akan menginap di motel dan jika uang mereka hampir habis, mereka akan mencari korban baru dengan Kid yang bertugas mencuri di dalam rumah dan Lolo yang bertugas mencari donatur atau korban. Untuk hal ini Lolo punya kriteria sendiri. Dia akan melakukan pengintaian dan survei di kawasan elit, melihat sekeliling dan mengawasi target rumahnya seperti berapa orang yang tinggal di rumah itu dan jam pulang kerja. Sang tuan rumah targetnya tentu aja orang kaya yang baik hati dan penyayang anak-anak. Lolo akan melihat apakah di rumah itu ada sepeda dan mainan anak-anak atau tidak. Jika tidak ada, maka rumah itulah yang akan menjadi incaran mereka. Pada malam harinya, tuan rumah calon donatur mereka pun pulang. Lolo dan Kid sudah menunggu di depan trotoar tepat di rumah itu dengan pakaian lusuh mereka dan membawa properti pemulung. Mereka pun beraksi dan benar saja mereka berhasil mencuri perhatian si orang kaya. Mereka pun diundang ke dalam rumah oleh tuan rumah bernama Sandra. Pasok na tayo, kuya. Dia adalah seorang wanita karir belum menikah yang hanya ditemani oleh para asistennya. Sandra menawarkan Lolo dan Kid untuk tidur di kamarnya, karena dia punya banyak kamar yang kosong. Sandra juga menawarkan untuk membantu Lolo supaya Kid bisa bersekolah, karena ternyata Sandra juga seorang yatim piatu yang dulu dia sempat keluar masuk dinas sosial, sampai akhirnya diadopsi dan bisa bersekolah. Jadi, Sandra juga ingin Kid punya masa depan yang cerah seperti dirinya. Sebenarnya, inilah kesempatan yang bagus untuk Kid. Bahkan Lolo juga kepikiran tentang tawaran tadi. Namun, malam itu mereka tetap mencuri dari Sandra. Akin na yan. Dan ketika keluar dari rumah, dari atas Sandra melihat mereka. Tentu saja Sandra merasa kecewa. Begitu juga dengan Lolo yang merasa bersalah. Lolo terus aja mengajak Kid melanjutkan kehidupannya seperti itu. Setelah mendapatkan keuntungan dari penjualan, mereka akan menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang kembali. Ketika pulang ke motel, dalam keadaan mabuk, curhatan hari Lolo keluar tanpa disadari. Dia membenarkan semua perbuatannya, karena menurutnya ini adalah jalan yang Tuhan berikan untuknya.
dia miskin dari kecil dan tidak bisa apa-apa. Dia bahkan mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar ada, karena dia sudah ke gereja setiap minggu, tapi hidupnya tetap seperti itu. Ano gagawa ko? Sa katapusan, dukha. Lolo. May Diyos pa talaga. Masunurin. Ligo-ligo lang. Pero ano? Setelah Lolo sadar dari mabuknya, Kit mempertanyakan, kenapa dia tidak sekolah? Lolo mengatakan mereka miskin dan tidak ada biaya untuk itu. Selain itu, semua yang ada di sekolah bisa dipelajari di jalanan. Namun Kit mengingat omongan Sandra, dia bisa kaya karena bersekolah. Tapi Lolo tidak setuju karena belum tentu semua orang yang sekolah akan pintar dan kaya. Lolo tetap membenarkan tindakan pencurian mereka, karena dalam hidup ini, jika mereka tidak menipu orang lain maka mereka yang akan ditipu. Namun sebenarnya yang Lolo katakan kepada Kit barusan bertolak belakang dengan keinginannya. Suatu hari, seperti biasa, Lolo akan meninggalkan Kit di taman, sementara dia mencari target baru untuk dijadikan korban lagi. Oh, baby. I'll go to daddy. Go to daddy. Setelah mendapatkan sasaran, dia pun kembali ke taman untuk bertemu dengan Kit. Namun, ketika dia kembali, dia tidak menemukan Kit di sana. Lolo pun mencari Kit di mana-mana. Hindi ko po napansin eh. Guard! Guard, may nakita kayong bata? Kasi dito po. Ternyata Kit sedang berdiri di depan gerbang sekolah dasar. Kit ternyata sangat ingin bersekolah. Suatu hari setelah beraksi, mereka diundang oleh pasangan gay yang kaya raya. Selain menjamu dan memberikan makan, mereka juga ingin mengadopsi Kit. Ampunin namin si Kid. Aampunin? Matagal na rin ho namin gustong bumuo ng pamilya. Kung mamarapatin nyo, kami na ho Lolo pun seperti biasa menyetujui tawaran tersebut. Dia juga mendapatkan amplop berisi uang yang jumlahnya lebih banyak dari yang pernah dia dapatkan. Maraming salamat. Namun, ketika malam hari, saat ingin kabur, mereka pun ketahuan dan dikejar oleh pasangan ini. Ketika di jalan, di tengah kepanikan Kit pun diserempet oleh mobil saat ingin menyeberang. Oleh pasangan ini, Kit dibawa ke rumah sakit dan kata dokter Kit tidak mengalami luka yang serius dan bisa pulang besok pagi. Bakit? That's okay, Doc. Actually, nakapag-areglo na kami sa mga nakabangga. Sementara Lolo dimarahi oleh kedua pasangan ini. Mereka menolak uang dan barang yang akan dikembalikan oleh Lolo. Kung ano man ang kinuha nyo, dalhin nyo na. Mereka juga menyuruh Lolo pergi dan meninggalkan Kit, karena jika tidak, mereka akan memanggil polisi. Lolo pun pulang sendirian di malam itu. Namun hati kecilnya mengatakan dia tidak bisa meninggalkan Kit begitu saja. Tapi yang tidak disangka, Kit berhasil kabur dan mereka pun bisa pulang ke motel bersama. Nangabalo, di na pala sa kabila. Oh, partners forever. Natin. Di malam itu, Lolo menjanjikan akan mengajak Kit berlibur ke pantai. Tentu saja Kit sangat senang. Magbabakasyon tayo. Pwede nga. Untuk pertama kalinya, mereka berdua berlibur ke tempat yang jauh. Kit sudah lama ingin pergi ke pantai. Saat sedang asik menikmati senja, Kit mengatakan kalau Lolo cocok menjadi aktor, karena dia pandai berakting, sampai-sampai korban mereka selalu merasa kasihan. Lolo menceritakan jika dia sempat bermain film sebagai figuran. Namun karena dia kesulitan menghafal skrip, sutradara selalu marah padanya hingga agensi pun enggan memperkerjakannya lagi. Lebih baik dia berakting di dunia nyata seperti ini dengan bayaran yang lebih baik. Sayang lo, paano sumikat kayo, no? Akting sa buhay. Mas maganda pang... Kala itu, Kit menyuruh Lolo mengambilkan buku yang dia dapat dari tempat sampah. Karena tidak bisa membaca, Kit menyuruh Lolo membacakan buku tersebut untuknya. Mereka pun kemudian beristirahat di tepi pantai hingga matahari tenggelam. Ketika Kit tertidur, Lolo mengingat kembali masa lalunya, di mana dulu dia adalah seorang pecundang, pemabuk dan menjadi gelandangan. Ketika itu dia frustasi dan akan bunuh diri, namun tiba-tiba terdengar suara bayi di tempat sampah. Lalu dia pun memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Ternyata Kit bukanlah cucu kandungnya, melainkan anak yang dibuang yang dia putuskan untuk dia rawat. Sambil menjaga Kit, Lolo biasanya berjualan di sekitaran gereja. Lolo benar-benar menyayangi Kit seperti keluarganya sendiri. Ketika dalam perjalanan pulang, Lolo menyampaikan kalau dia sangat sayang dengan Kit. Singkat cerita,
Ketika berada di dalam rumah korban barunya, Lolo mendapatkan tawaran lagi dari sepasang suami istri yang bernama Joe dan Irma. Mereka ingin mengadopsi Kit, karena mereka baru aja kehilangan seorang anak yang terkena kanker hati. Mereka saat ini sedih dan sulit untuk menjalani kehidupan dengan normal. Sehingga, ketika mereka melihat Kit, bayangan anak mereka pun datang kembali. Mereka berdua berjanji akan menyayangi Kit sebagai anak mereka sendiri, dan tidak akan menganggap Kit sebagai pengganti anak mereka. Irma mengatakan bahwa mereka tidak akan memisahkan Lolo dan Kit. Lolo dipersilakan datang kapan saja jika merindukan cucunya. Lolo melihat pasangan ini sungguh berbeda. Mereka tidak hanya baik hati, tapi juga taat agama. Di hari itu, Lolo membuat sebuah keputusan yang berbeda. Di malam itu ketika Kit keluar membawa barang curian, Lolo tidak membantunya untuk kabur. Tulungan mo ako, Lo. Lo. Dengan penuh keyakinan serta berbalut rasa tega, Lolo menyuruh Kit untuk tetap tinggal karena Lolo yakin hidup Kit akan jauh lebih aman dan Kit juga bisa bersekolah. Ano ba pinagsasasabi? Patawarin mo ko. Lolo pun meminta maaf dan pergi. Kit yang mengetahui itu bukanlah sebuah akting seperti biasa langsung mencoba mengejar Lolo dengan penuh air mata dan teriakan. Lo! Pardon mo! Lo! Lo! Tentu saja Lolo juga sedih, tapi semua ini demi masa depan Kit yang lebih baik. Tidak mudah bagi Kit untuk beradaptasi dengan keluarga baru dan berpisah dengan orang yang sudah bersamanya sejak kecil. Suatu malam, Kit memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia pun pergi ke tokonya Taba karena dia mencari Lolo. Tentu saja Lolo sudah nggak pernah kelihatan karena tidak pernah lagi menjual barang-barangnya. Nakita mo ba siya dito? Hindi na rin siya nakikita sa mga tambayan. Singkatnya, bertahun-tahun berlalu, Kit tumbuh dewasa bersama Joel dan Irma sebagai orang tua barunya. Dia bahagia tapi dia tetap berharap bertemu dengan Lolo suatu saat nanti. Di pagi hari, ketika sedang sarapan, tiba-tiba pelayan mengabari ada telepon untuk Kit yang ternyata itu telepon dari rumah sakit. Langsung saja mereka bertiga tahu siapa yang masuk rumah sakit. Jadi, Kit pun langsung pergi ke sana. Kit berjalan perlahan ke IGD, dan di sana dia melihat Lolo yang sedang terbaring. Melihat sosok orang tua yang dia kenal, Kit pun langsung terharu. Ketika itu, Lolo terbangun dan melihat Kit yang membuatnya tak bisa menahan air mata kerinduan. Lolo sangat bahagia ketika melihat anak kecil yang dulu bersamanya, kini tumbuh besar dan menjadi orang sukses. Mereka berdua pun kemudian pergi ke tokonya Taba. Lolo menjual kamera Polaroid lamanya pada Taba, sekedar bernostalgia bahwa mereka punya kenangan bersama di toko ini. Ya. Sa akin din galing to, Lo, ah. 500. Setelah dari sana, mereka pergi ke tempat karaoke. Saat ini Kit sudah bisa ikut bernyanyi karena dia sudah bisa membaca, namun di sana Lolo malah tertidur. Kit pikir dia sedang dibohongi. Tapi sayangnya, Lolo menghembuskan nafas terakhirnya saat itu. Lolo pun meninggalkan Kit untuk yang kedua kalinya, tapi kali ini untuk selamanya. Setelah Lolo dibawa pergi, Kit membuka isi tas Lolo dan di sana ada sebuah kotak dan isinya adalah foto-foto kebersamaan mereka yang Lolo ambil dengan kamera Polaroidnya. Dari situ, Kit juga mengetahui bahwa Lolo selalu membersamai tumbuh kembang dan pencapaian Kit. Lolo tidak pernah meninggalkannya, hanya saja dia tidak mau bertemu dengan Kit karena dia tidak mau Kit bernasib sama seperti dirinya. Selesai. Jadi gimana gan filmnya? Ternyata, ikatan batin yang menghubungkan keluarga sejati bukan hanya ikatan darah tapi juga ikatan yang didasari rasa hormat dan kegembiraan. Oke gan, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video inspiratif selanjutnya.